Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah bahwa pada malam ini alhamdulillahirrabbilalamin cahaya iman masih ada pada diri kita sehingga kita terpanggil untuk hadir dalam majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya majelis ini adalah majelis cinta di mana umat-umat mendapatkan cinta dari baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah kita pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umat-umatnya. Dialah yang terlebih dahulu mencintai kita. Ummati, ummati, ummati. Bahwa pada suatu waktu nanti akan muncul umat-umatku yang tidak pernah menyaksikanku namun sangat mencintaiku. Itulah umat-umat akhir zaman. Dan alhamdulillah kita termasuk di dalam bagian umat-umat ini. Pada malam ini alhamdulillahirrabbilalamin ingin disampaikan menyangkut masalah permata diri atau diri permata. Bahwa manusia itu sesungguhnya memiliki cahaya permata diri pada dirinya. Cahaya permata diri itu adalah cahaya iman. Jika tidak ada cahaya iman di dalam diri manusia, maka mungkin sangat lancang jika dikatakan manusia itu hanya berupa bentuk manusia saja. Tetapi jika sudah tidak ada cahaya iman di dalam dirinya, maka hanya rupanya rupa manusia, tetapi sifatnya sudah hilang sifat-sifat kemanusiaannya. Itulah sebabnya cahaya iman ini adalah cahaya diri permata. Maka umat-umat mestilah menjaga cahaya diri permata ini. Diri permata ini sangat kokoh. Diri permata ini sangat berharga. Inilah yang sangat diharapkan bagi umat-umat untuk selalu menjaga cahaya permata iman. Permata diri manusia itu bersinar ketika ditimpa berbagai masalah. Jadi umat-umat jangan takut ditimpa masalah. Karena masalah itu sesungguhnya mengokohkan iman kita. Tidaklah disebut orang itu beriman sebelum dia diuji. Jadi ujian-ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah untuk mengangkat derajat keimanan kita. Jadi jangan takut menghadapi ujian. Karena ujian itu adalah untuk menaikkan makam, menaikkan tingkatan kita. Ketika diuji, bersabar. Bersabar. Ingatlah selalu bersabar. Bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar ketika mendapat ujian. Allah mencintai orang-orang yang bersyukur ketika mendapat nikmat. Di dunia ini ada dua hal. Mendapat nikmat, bersyukur. Mendapat ujian, masalah, itu juga dari Allah. Jangan disangka itu bukan dari Allah, dari Allah. Apa itu? Itu bentuk kecintaan Allah pada diri kita. Jadi ujian itu sesungguhnya untuk mengokohkan cahaya iman seseorang. Untuk membuat cahaya iman itu bersinar. Jadi ketika diuji bersyukurlah. Ya Allah, saya mendapat ujianmu. Sesungguhnya ujian ini darimu. Dan sesungguhnya masalah ujian ini engkau pula yang menyelesaikannya. Aku tiada memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena ujian ini darimu. Dan engkau pula lah yang engkau menyelesaikan masalah ini. Tiada daya dan kekuatan kecuali darimu ya Allah. Berikanlah kami kesabaran menjalani ujian ini. Memang kita ini penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan. Iman kita ini bergelombang, kita ini bukan nabi. Nabi itu imannya naik terus. Sementara umatnya itu bergelombang, turun naik. Jadi pahamilah bahwa ketika kita terjatuh, kita harus bangkit dan jangan terpuruk di dalam kejatuhan. Jangan jatuh di dalam keputusasaan. Karena Allah sangat mencintai hamba-hambanya ketika menyadari dan bertobat bahwa sesungguhnya hal-hal seperti ini juga ujian dari Allah. Allah mencintaiku. Mengapa hidupku seperti ini? Jangan berkata seperti itu. Ya Allah, syukurlah kami mendapat ujian seperti ini. Maka sesungguhnya berikanlah kami kesabaran dan orang-orang yang bersabar itu engkau cintai. Tidak ada masalah yang tidak tuntas. Pasti tuntas. Dibiarkan pun pasti tuntas. Apalagi kita berserah diri kepada Allah. Berjalan waktu pasti tuntas. Karena masalah itu adalah bukan kadim. Masalah itu sesuatu. Tidak ada sesuatu itu yang kekal. Pasti berlalu. Saat ini ditimpa masalah, jalan saja. Pasti berlalu. Tidak akan mungkin masalah itu kekal. Kemudian enjoy. Jangan mengekalkan hati terhadap masalah itu.
jangan terlalu memikirkan masalah itu. Karena sudah jelas pesan mursyid kita, bahwa siapa yang mengekalkan hatinya terhadap sesuatu masalah, itu terus dipikirkannya, maka Allah akan menetapkan masalah itu pada dirinya. Karena engkau dicipta bukan mengekalkan hatimu kepada sesuatu, tetapi engkau diciptakan untuk mengekalkan hatimu kepada Allah, bukan kepada sesuatu. Masalah biarlah berlalu, biarkan masalah datang, tapi jangan terjebak pada masalah dengan memikirkan masalah itu. Tidak boleh seperti itu. Bangkitlah ketika ada masalah, dekati Tuhan. Karena Tuhan memanggilmu, aku berikan kamu masalah, bukan kau terjatuh ke masalah, tetapi engkau harus mendekat kepadaku, karena akulah yang akan menyelesaikan masalah itu. Ketika terjatuh, bangkitlah. Masalah tidaklah membuatnya jatuh di dalam keputusasaan dari rahmat Allah. Itulah yang membuatnya berdiri tangguh di antara mereka di tempat gelombang kehidupan. Siapa manusia yang paling tangguh? Itulah yang paling banyak ditempa masalah. Baginda Rasulullah paling banyak ditempa masalah, dan itulah paling bertangguh. Ketika ditimpa masalah, bersabar, maka cahaya keimanannya semakin bersinar. Itulah jadi manusia-manusia permata. Ketika sudah menjadi manusia-manusia permata, dilemparkan dimanapun pasti akan tetap bercahaya. Pasti akan tetap bercahaya. Kenapa? Dia sudah menjadi manusia permata. Diri permata yang ada di dalam dirinya, bahwa di tengah diri kamu, fikum Rasulullah, ada cahaya Rasul, ada nur. Fikum Rasulullah, ibarat miskat. Itulah yang ditafsirkan secara hidayah, tafsir hidayah. Tafsir hidayah itu adalah tafsir bimbingan. Bimbingan dari Allah lewat hati. Sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada hati. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada hati, bukan pada pikiran. Pikiran ini masih banyak akal-akalan. Sudah salah, masih mencari pembenaran. Allah memberikan petunjuk melalui hati. Lewat hatilah, hati cahayalah, manusia terbimbing oleh petunjuk dari Allah. Maka janganlah takut terpaan gelombang badai kehidupan. Sesungguhnya itu menjadikan dirimu menjadi diri permata. Ketika dirimu telah dijadikan diri permata, dimanapun engkau dilemparkan selalu saja ada yang menadah permata itu. Permata itu adalah hamba Allah yang telah menjiwai cahaya dirinya hingga dianugerahi diri permata yang memancar sebagai cahaya-cahaya di muka bumi ini. Bagaimana disebut cahaya-cahaya permata di muka bumi ini? Kiasannya seperti bintang-bintang di langit yang gelap. Tetapi dari bumi kita pandang bahwa ada cahaya-cahaya yang ada di bintang itu. Begitulah di muka bumi ini, bahwa malaikat itu sesungguhnya tidak memandang kalian, wahai manusia. Hanya memandang cahaya-cahaya yang ada pada dirimu. Kalau malaikat memandang dirimu, tidak akan terjadi bencana. Tetapi yang terpandang di antara manusia ini adalah yang memiliki cahaya-cahaya keimanan. Makanya bencana-bencana itu akan tertunda ketika ada manusia-manusia permata di dalam suatu daerah itu. Ada di daerah-daerah itu menumbuhkan cahaya-cahaya salawat. Wahai malaikat, jangan pernah runtuhkan musibah-musibah di sekitar itu. Karena masih ada cahaya-cahaya tiang-tiang penyangga bencana yang tumbuh di daerah itu. Itulah cahaya-cahaya salawat. Itulah orang-orang beriman. Makanya dikatakan para ulama-ulama yang hak, para arif billah, para wali-wali Allah itu adalah tiang-tiang penyangga bencana. Ketika adalah wali-wali Allah di situ, para arif billah, para ulama-ulama yang hak, tidak akan lancar-lancar malaikat itu untuk menurunkan bencana di suatu daerah. Kecuali ada kesyirikan-kesyirikan yang besar. Atau ketika ada menzalimi para wali-wali Allah, para arif billah, maka disitulah terjadi bencana. Kemurkaan para malaikat. Kenapa? Karena itu adalah cahaya Allah. Wali-wali Allah itu adalah cahaya Allah di muka bumi. Wali-wali Allah itu adalah cahaya Allah di muka bumi. Ketika itu disakiti, sudah jelas perintah Allah. Siapa yang memerangi wali-waliku, maka sesungguhnya mereka mengangkat bendera perang terhadapku. Jadi para kekasih Allah itu adalah berjiwakan jiwa cahaya. Karena mereka hidup bukan berdasarkan keinginannya, bukan berdasarkan nafsunya, tetapi berdasarkan bimbingan cahaya Rasulullah SAW. Sebagaimana baginda Muhammad Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, tidaklah berkata berdasarkan nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Demikian pula umat-umat Rasulullah yang mengikuti bimbingan cahaya Rasulullah, mereka tidak akan berkata kecuali bimbingan-bimbingan cahaya Nurullah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah memberikan bimbingan cahaya kepada siapa yang dikehendakinya. Bukan yang kalian kehendaki. Manusia-manusia lancang sekarang ini. Seolah-olah mereka mendikte bahwa hanya kami alumni ini yang mendapat cahaya. Siapapun, dari manapun, dari tempat bar, dari tempat mana, bukan di kalangan-kalangan tertentu hidayah Allah itu. Jadi sesungguhnya bukanlah lokasi di mana kalian berada itu. Sekalipun kalian berada di masjid tapi tak ada ingatanmu terhadap Allah, bagaimana disebut mengingat Allah? Sekalipun kalian berada di tempat-tempat bar, di tempat-tempat hiburan, tetapi cahaya Allah ada di situ, maka bercahaya tempat itu. Sesungguhnya Allah memandang hatimu, bukan tempatmu. Maka ketika dimanapun bekerja, jangan lupakan selalu mengingat Allah dan Rasulnya. Bagaimana mengingat Allah dan Rasulnya? Bukan mengingat sesuatu karena Allah bukan sesuatu. Allah tak sama dengan sesuatu. Allah laisa kamitslihi syai'un. Tak sama dan tak serupa dengan sesuatu. Bagaimana? Rasakan saja bahwa saya bersama Allah. Karena Allah jelas sudah katakan Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dia meliputi kamu. Fussilat 54. Al-Baqarah 115. Kemanapun kau menghadapkan wajahmu, di situ wajah kesucian Tuhanmu. Tuhan bukan sesuatu. Maha suci Allah, tabarakallah. Allah sudah meliputi kita. Nyata Allah itu. Lebih nyata dari sesuatu. Inilah yang disebut orang-orang kasyaf secara rabbani. Mata hatinya memandang nyata Allah itu, bahwa Allah tak sama dengan sesuatu. Nyatanya Allah bukan sesuatu. Janganlah berpikir bahwa Allah itu berbentuk, berupa, bertempat di suatu tempat. Itu adalah memberhalakan Allah atau memakhlukkan Allah. Karena sudah jelas, laisa kamitslihi syai'un. Pegang baik-baik ini bahwa Allah tak sama dan tak serupa dengan sesuatu. Sekalipun ada cahaya di depan mata, itu bukan Allah. Karena Allah bukan sesuatu. Bagaimana? Rasakanlah bahwa saya sudah beserta Allah. Tidak perlu pikir-pikir lagi. Karena pikiran tidak akan mencapai. Pikiran tidak dicipta untuk mengenal Allah. Tetapi hatilah yang dicipta untuk mengenal Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Al-Araf 172 sudah jelas. Roh bersaksi mengatakan bahwa engkau adalah Tuhanku dan kita sudah hidup bersama roh. Masa kita tidak menyaksikan Tuhan? Saksikanlah bahwa Tuhan itu tak sama dengan sesuatu dan jangan pikirkan Tuhan. Saya ingatkan, jangan pikirkan Tuhan karena Tuhan tak mampu dicapai oleh pikiran. Tapi rasakanlah Tuhan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah bersamaku. Jangan pikirkan, karena bisa-bisa masuk rumah sakit jiwa. Karena pikiran tidak dicipta untuk mampu mencapai Tuhan. Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tak sama dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Siapa yang memegang ini, fondasi ini, maka tidak akan tersesat dan tidak akan disesatkan oleh orang-orang yang berbicara ketuhanan. Karena orang-orang berbicara ketuhanan itu sesungguhnya adalah yang hakikinya menyaksikan secara nyata bahwa Tuhan itu nyata. Sebagaimana Habib Umar bin Hafiz sudah mengatakan bahwa Tuhan itu lebih nyata dari sesuatu. Mursyid kita pun sudah menyatakan bahwa Tuhan lebih nyata dari sesuatu. Dan alhamdulillah dibuktikan bahwa saya pun dengan yakin bahwa Tuhan nyata, tak sama dengan sesuatu-sesuatu. Maka mursyid-mursyid hakiki itu sesungguhnya tidak berdongeng tentang Tuhan-Tuhan. Tetapi memang menyaksikan dan membawamu ke Tuhan. Bagaimana rasa Tuhan itu? Rasa Tuhan adalah kenikmatan. Nikmat senikmat-nikmatnya. Sudah jelas, hai jiwa-jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Siapa yang merasakan ketenangan, sudah beserta Tuhan. Tak perlu dipikir-pikir lagi. Begitu pula pada saat sakaratul maut. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Tenangkan jiwa, jangan membayangkan bahwa orang-orang yang akan datang pada saat sakaratul maut, bentuk-bentuk orang itu bukan. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu bukan berupa, bukan berbentuk. Ketika sudah merasakan ketenangan, itulah disebut kembali ke Tuhan. Jadi banyak yang hidup tetapi tidak mengetahui jalan kembalinya ke Tuhan. Siapa yang mengenal asal dirinya, maka akan mengenal jalan kembalinya. Siapa yang mengenal cahaya dirinya akan mengenal cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya segala sesuatu
tercipta dari nur Muhammad. Maka nur meliputi sekalian alam ini, maka jalan kembali melalui jalan cahaya nur. Bagaimana cahaya nur itu? Adalah berjiwa tenang. Siapa yang merasakan ketenangan, maka sesungguhnya sudah beserta Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadilah permata bercahaya diri. Jangan sia-siakan cahaya permata diri, cahaya iman. Sesungguhnya cahaya iman itu adalah permata yang sangat berharga. Jangan sia-siakan dan ingat selalu Rasulullah dengan banyak bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan salawat. Ingatlah bahwa salawat itu adalah penjiwaan, karena banyak yang bersalawat tidak menjiwai. Yang terhubung kepada kita adalah rasa penjiwaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli